Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sriyanti Mustafa dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tulisan kami pada International Conference on Mathematics and Learning Research dengan judul Gesture Learning Mathematics Continuous. Baik, di bagian introduction, bagian ini berisi tentang beberapa alasan yang mendasari kami mengangkat tulisan tersebut, disertai dengan beberapa teori yang mendukung di dalamnya. Yang pertama, bahwa gestur guru dan siswa selama proses pembelajaran, yang muncul selama proses pembelajaran, itu ternyata the body is involved in learning interaction, bahwa itu ternyata terlibat di dalam interaksi pembelajaran. Nah, ini diperkuat oleh pendapatnya Ali Bali dan teman-teman di tahun 2012 bahwa untuk menyampaikan gagasan di dalam pembelajaran, maka anggota tubuh itu terlibat di dalamnya, involved in it. Kemudian yang selanjutnya, bahwa secara natural atau secara alami, gestur itu merupakan media komunikasi nonverbal. Media komunikasi nonverbal yang digunakan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan yang muncul secara refleks, dan itu sebagai pengganti ucapan atau substitusi for speech. Nah, ini diperkuat oleh pernyataannya Friedman dalam tulisannya Saying di tahun 2012 yang secara inti mengungkap bahwa gestur itu sebagai fasilitator ekspresi verbal. Kemudian selanjutnya, bahwa gestur guru dapat membantu dan mengarahkan atau memberikan pemahaman kepada siswa dengan melihat dari gerakan tangan dan ekspresi wajah, ternyata itu bisa memberikan bantuan kepada siswa di dalam siswa memahami setiap makna yang disampaikan oleh guru. Nah, ini diperkuat juga oleh Mido, pendapatnya di tahun 2009 maksud kami, bahwa gestur itu bisa membantu siswa di dalam learning activity, di dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga dengan demikian kami bisa merangkum bahwa gesture in mathematics learning yang diproduksi selama proses pembelajaran dari guru dan siswa itu ternyata terjadi secara spontan dan bisa merepresentasikan thinking process gitu. Nah, secara khusus gesture in learning mathematics kami fokuskan pada dua aspek di dalam penelitian ini, yaitu gestur guru pada saat mempresentasikan materi atau menyampaikan materi, dan gestur siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika. Kedua aspek ini menjadi fokus di dalam penelitiannya kami karena diasumsikan bahwa very important in learning mathematics. Jadi begitu banyak gestur yang bisa dieksplorasi, yang muncul, yang bisa diproduksi oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, yaitu pada saat guru menyampaikan materi dan pada saat siswa menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Kemudian metode penelitian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan qualitative approach atau pendekatan kualitatif. Kemudian subjeknya itu pada jenjang pendidikan dasar, kami ambil yang dasar, kemudian juga yang di high school level. Kemudian pengumpulan data itu dilakukan dengan mengamati dan merekam proses pembelajaran yang terjadi di classroom, di dalam kelas, yang direkam itu secara audiovisual. Dan nanti kalau sudah datanya terkumpul, kemudian itu kita analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan dua komponen tadi, yang pertama yaitu gestur pada saat guru mau menyampaikan materi. Nah, gestur pada saat guru menyampaikan materi di sini, ini penekanannya kami fokuskan pada bagaimana pada saat standing, posisi berdiri, kemudian posisi duduk dan mobilitas yang dilakukan guru di dalam kelas, ternyata ini memberikan pengaruh terhadap penyampaian materi dan informasi yang diterima oleh siswa. Jadi bagaimana guru berdiri, duduk, dan mobilitas pergerakannya di dalam kelas itu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap penerimaan materi yang disampaikan. Nah, ini diperkuat oleh Walkinton di tahun 2019 bahwa ketika guru menyampaikan gagasannya di dalam pembelajaran, maka anggota tubuh itu ternyata terlibat di dalamnya. Itu kemudian pada aspek lain di dalam guru menyampaikan materi, bahwa ketika sesuai dengan gambar yang ditampilkan, ketika ada poin-poin penting yang akan disampaikan guru dan itu bermakna bagi siswa, maka itu biasanya disertai dengan gestur menunjuk secara berulang-ulang, kemudian ada kontak mata dan disertai dengan penekanan suara.
Nah, ini sekaligus sebagai bentuk informasi bahwa konsep apa yang disampaikan oleh guru tersebut ini penting untuk dipahami oleh siswa pada pembelajaran tersebut. Nah, ini diperkuat oleh Smith di tahun 2019 bahwa gestur yang kemudian dimunculkan guru pada saat menyampaikan materi itu banyak cara untuk kemudian kita bisa gunakan memahami mathematical rule, makna dari matematika. Kemudian pada aspek yang kedua yaitu ketika siswa menyelesaikan masalah matematika, ini sebenarnya secara umum itu lebih banyak pada ekspresi yang serius. Jadi ekspresi serius lebih fokus pada menyelesaikan masalah dan terfokus pada gerakan tangan. Jadi ekspresi serius menyelesaikan masalah dan itu disertai dengan gerakan tangan yang terus mengerjakan dari soal-soal yang diberikan. Nah, ini diperkuat oleh Munas dan Mido di tahun 2005 dan 2006 bahwa gestur yang tepat yang dilakukan pada saat menyelesaikan masalah itu ternyata bisa membantu siswa dalam mengonstruksi pengetahuan matematikanya. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam penelitian ini gestur guru dan siswa ini terjadi secara spontan. Kalau gestur guru itu lebih ekspresif, jadi itu disertai dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan penekanan suara terhadap konsep matematika yang disampaikan agar itu meaningful atau bermakna. Sedangkan untuk siswanya sendiri bahwa juga ekspresif, tetapi itu lebih dominan pada gerakan tangan. Jadi fokus pada gerakan tangan pada saat mereka mengerjakan masalah matematika yang diberikan. Kami pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.